Tujuan dari perancangan sistem kerja yang baik kita kenal dengan istilah NAC plus P. Jadi sistem kerja yang baik dikatakan baik karena dia mengandung unsur efektif, kemudian nyaman, kemudian aman, kemudian sehat, kemudian efisien dan produktif. Ini adalah tujuan dari perancangan sistem kerja. Bagaimana caranya supaya kita meramu interaksi antara semua komponen sistem kerja itu supaya dia menghasilkan sesuatu yang efektif. Nah, kita perlu tahu sendiri makna dari efektif. Efektif adalah merancang sebuah sistem kerja di mana semua interaksi komponennya itu memberikan kontribusi terhadap tujuan yang ingin dicapai. Jadi efektif artinya adalah conformize atau semua interaksi antara komponennya itu harus turut serta dalam mencapai tujuan dari industri atau perusahaan atau organisasi tersebut. Kemudian N, ya, ini ada N artinya adalah nyaman atau comfort. Maka sistem kerja yang di dalamnya itu ada unsur manusia harus dibuat supaya nyaman. Comfort di sini artinya adalah kenyamanan, comfort. Ya, di mana pekerja tidak merasa stres, burnout, depresi, atau mengalami mental health issue yang dapat mengganggu kinerja dari perusahaan atau industri tersebut. Kemudian ada A, yaitu aman atau safe. Jadi sistem kerja harus dirancang aman, artinya tidak menyebabkan kecelakaan kerja. Jadi risiko-risiko yang muncul pada saat seseorang itu berinteraksi dengan material, dengan mesin, dengan energi, itu orangnya tidak mengalami kecelakaan kerja. Sehingga orangnya itu tidak mengalami cacat, tidak mengalami fatality atau meninggal dunia yang akan merugikan manusia sebagai pelaku industri ataupun pelaku dari kegiatan tersebut. Kemudian sistem kerja yang baik itu juga harus mendukung tercapainya sehat atau healthy. Artinya sistem kerja tersebut tidak menyebabkan manusia terkena penyakit akibat kerja. Nah, ada sedikit perbedaan antara aman dan sehat. Jikalau sehat ini risikonya itu penyakit akibat kerja yang akan dialami secara bertahap, ya, kronis bertahap. Artinya efek dari penyakit akibat kerja itu tidak dirasakan seketika itu, ya, tapi berangsur-angsur. Misalkan ada orang yang bekerja di pertambangan batu bara yang di situ ada mesin crusher. Ketika seseorang itu menghirup, ya, debu-debu yang ada di pertambangan batu bara itu yang dari crusher dari batu bara tersebut, maka jikalau dia tidak memakai masker, nah itu terhirup di dalam paru-parunya itu akan tercemari oleh partikel-partikel kecil, ya, serpihan-serpihan dari batu bara itu, sehingga dia akan terkena penyakit paru-paru.
Nah, penyakit paru-paru mungkin tidak dirasakan seketika itu ketika dia menghirup udara yang kotor, tapi akan dirasakan misalkan selama 1 tahun dia bekerja. Nah, itu dia baru merasa sesak nafas atau dia merasakan ada gangguan, rasa sakit di dadanya dan lain sebagainya. Nah, ini adalah health atau sehat. Berikutnya adalah efisien, ya, yaitu sistem kerja harus dirancang agar supaya hasil yang didapatkan itu semaksimal mungkin dengan usaha yang seminimal mungkin. Jadi bagaimana caranya supaya cost yang dikeluarkan itu sedikit dan produktivitas yang dihasilkan itu besar. Berikutnya ada P, yaitu produktif. Bagaimana supaya sistem kerja ini dirancang untuk menghasilkan luaran dengan jumlah yang banyak, dengan jumlah maksimal dan kualitasnya juga maksimal juga. Jadi ini akronim NAC plus P yang kita perlu tahu karena ini menjadi objektif atau tujuan dalam perancangan sistem kerja. Baik adik-adik peserta mata kuliah perancangan sistem kerja dan ergonomics, sebagai pengantar saya pikir dicukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.